kelas 1B izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ramadini Putri Ayu Wilbina. Saya Diva Salsabila Cahyani. Dan saya Nadia Aisyah Putri. Saya Tasya Zara. Fisiologi sistem pencernaan, ingesti dan pencernaan di rongga mulut. Ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang selanjutnya mastikasi, atau pencernaan mekanik, gigi memotong dan menggiling makanan untuk memperluas permukaan zat agar mudah bereaksi dengan enzim. Selanjutnya ada pencernaan kimiawi atau saliva. Kelenjar ludah menghasilkan liur yang mengandung enzim amilase. Enzim ini memulai memecahkan karbohidrat kompleks menjadi sederhana atau maltosa. Selanjutnya pembentukan bolus. Lidah membantu mencampur makanan dengan ludah hingga membentuk gumpalan lunak. Dan terakhir ada deglutisi atau menelan. Proses perpindahan bolus ke esofagus melalui faring, di mana epiglotis akan menutup jalur nafas agar tidak tersedak. Selanjutnya ada esofagus dan fisiologi lambung atau gastrifase. Yang pertama, gerak peristaltik pada esofagus. Setelah makanan dikunyah dan membentuk bolus, makanan akan masuk ke esofagus. Esofagus merupakan saluran muskular yang menghubungkan faring dengan lambung. Pada esofagus terjadi gerak peristaltik, yaitu kontraksi dan relaksasi otot polos secara bergelombang. Gerakan ini berfungsi mendorong bolus makanan menuju lambung secara aktif, sehingga proses menelan tidak bergantung pada gravitasi. Hal ini penting untuk memastikan makanan tetap dapat mencapai lambung dalam berbagai posisi tubuh. Yang kedua ada anatomi lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantong yang terletak di rongga abdomen bagian kiri atas. Baik, saya akan menjelaskan tentang usus halus dan peran organ aksesori, yaitu hati dan pankreas. Di sini saya akan menjelaskan pusat penyerapan nutrisi dan bantuan dari organ pembantu. Yang pertama ada duodenum, yaitu usus 12 jari, tempat kime, makanan yang sudah dicerna di lambung, bertemu dengan senjata kimiawi dari organ aksesori. Di bagian awal usus halus ini terjadi proses pencernaan kimia yang sangat aktif karena berbagai enzim pencernaan mulai bekerja memecah zat menjadi molekul yang lebih sederhana. Lalu yang kedua ada hati dan kantung empedu, yaitu hati menghasilkan cairan empedu yang disimpan sementara di kantung empedu. Empedu berfungsi untuk mengemulsi lemak
yaitu memecah lemak besar menjadi tetesan-tetesan kecil sehingga enzim pencernaan dapat bekerja lebih efektif dalam memecah lemak tersebut. Yang ketiga ada pankreas, menghasilkan berbagai enzim pencernaan yang sangat penting seperti lipase untuk memecah lemak, amilase untuk memecah karbohidrat, dan tripsin untuk memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Selain itu, pankreas juga menghasilkan bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan asam dari kime yang berasal dari lambung agar lingkungan usus menjadi lebih netral sehingga enzim dapat bekerja secara optimal. Yang keempat ada jejunum dan ileum. Setelah proses pencernaan kimia di duodenum, makanan yang telah dipecah akan melanjutkan perjalanan ke bagian usus halus. Berikutnya yaitu jejunum dan ileum. Di kedua bagian ini, proses penyerapan nutrisi berlangsung secara maksimal. Yang keenam ada villi dan mikrofilli, yaitu struktur di dinding usus halus yang menyerupai jonjot-jonjot rambut. Struktur ini sangat penting karena memperluas area penyerapan nutrisi hingga sangat besar. Bahkan, jika dibentangkan luasnya dapat mencapai kira-kira seluas lapangan tenis. Setiap villi juga mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa yang berperan dalam proses penyerapan zat makanan. Yang ketujuh ada absorpsi. Disinilah sari-sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral diserap masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh limfa. Nutrisi tersebut kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi, bahkan pembangun sel dan pengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Baik, selanjutnya ada anatomi usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih setengah meter dan diameter lebih besar dari usus halus. Bagian-bagiannya yang pertama ada sektum. Di sini, sektum adalah kantong pertama setelah ileum atau usus halus. Terdapat appendix atau usus buntu. Yang kedua ada kolon ascendens. Bagian naik di sisi kanan abdomen. Yang ketiga ada kolon transversum, bagian melintang dari kanan ke kiri. Yang keempat ada kolon descendens, bagian turun di sisi kiri abdomen. Yang kelima ada kolon sigmoid berbentuk huruf S menuju rektum. Yang keenam ada rektum dan anus. Rektum adalah tempat penyimpanan sementara feses, sedangkan anus adalah saluran akhir dengan dua sfinkter atau internal dan eksternal. Anatomi usus besar memiliki ciri khas, yaitu tidak memiliki villi, memiliki haustra atau kantong-kantong tonjolan, yang terakhir mengandung banyak bakteri mikrobiota. Selanjutnya ada fisiologi usus besar. Yang pertama, reabsorpsi air dan elektrolit. Sekitar 1-1,5 liter cairan masuk ke kolon setiap hari. Sebagian besar akan diserap kembali airnya, atau diserap natrium dan klorida, lalu membentuk massa padat atau feses. Jika proses ini terganggu, terlalu sedikit penyerapan menjadi diare, terlalu banyak penyerapan menjadi konstipasi. Yang kedua, ada peran mikrobiota usus. Bakteri seperti Escherichia coli membantu memfermentasi sisa makanan, menghasilkan vitamin K, menghasilkan vitamin B, biotin, dan folat, membentuk gas CO2 dan metana. Hubungan ini disebut simbiosis mutualisme. Selanjutnya ada proses defekasi atau refleks buang air besar. Tahapan defekasi yaitu feses masuk ke rektum, dinding rektum meregang, reseptor regangan aktif, sinyal dikirim ke medula spinalis atau saraf parasimpatis dan terjadi kontraksi rektum dan relaksasi sphincter ani internal atau tidak sadar. Jika waktu dan tempat memungkinkan, sphincter ani eksternal atau sadar direlaksasi, lalu feses keluar melalui anus. Sphincter ani itu terbagi menjadi dua, ada internal dan eksternal. Kalau yang internal otot polos atau tidak sadar, sedangkan yang eksternal itu otot rangka, sadar. Pengaturan hormonal sistem pencernaan. Proses ini tidak berjalan sembarangan, tetapi dikontrol hormon saluran cerna, yaitu gastrin. Diproduksi di lambung.
Fungsinya merangsang produksi HCl, meningkatkan motilitas lambung. Yang kedua ada sekretin, diproduksi di duodenum. Fungsinya merangsang pankreas mengeluarkan bikarbonat dan menetralkan asam dari lambung. Yang ketiga ada kolesistokinin. Fungsinya merangsang kantung empedu berkontraksi, mengeluarkan empedu, lalu mengaktifkan enzim pankreas. Yang keempat ada refleks gastrokolik. Setelah makan, kolon ikut terangsang, lalu ingin BAB. Inilah sebabnya kadang setelah makan langsung ingin ke toilet. Kesimpulannya, sisa makanan masuk ke kolon, lalu air diserap. Kemudian bakteri bekerja, terbentuk feses dan disimpan di rektum. Lalu refleks defekasi dan dikeluarkan. Setelah sari-sari makanan diserap di usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar. Disinilah air diserap kembali agar tubuh tidak kekurangan cairan. Bakteri baik membantu membentuk vitamin dan memecah sisa makanan. Jika rektum sudah penuh, tubuh memberi sinyal untuk buang air besar melalui refleks defekasi yang dikontrol saraf dan otot sadar. Semua ini diatur oleh hormon seperti gastrin dan CCK agar proses pencernaan berjalan terkoordinasi. Ulasan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.